wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjani Firya Rubiantoro dengan NIM 25191222001. Saya dari program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya dari dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di ranah pendidikan, khususnya di perkuliahan. Dan pertanyaan kedua adalah peran dari Trigantra Bangun Bangsa dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. Untuk penjelasan dari pertanyaan yang pertama adalah sebelumnya jawaban saya dari pertanyaan yang pertama adalah kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi negara Indonesia dan fungsinya adalah sebagai alat komunikasi. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia kan sebagai bahasa resmi dari negara Indonesia. Dalam dunia pendidikan, khususnya di perkuliahan, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat komunikasi utama. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai aktivitas yang terjadi di perkuliahan, seperti ketika berdiskusi dengan teman, menerima materi dari dosen, maupun dalam interaksi sederhana seperti bertegur sapa dengan teman atau bapak dan ibu dosen, yang dimana artinya bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam penyampaian gagasan, ilmu pengetahuan, dan informasi di lingkungan akademik. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan karena di Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis bahasa daerah yang berbeda-beda, dan khususnya mahasiswa dari program studi kesehatan masyarakat ini berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, sehingga digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang agar lebih mudah untuk melakukan komunikasi dan lebih mudah memahami apa yang mereka sampaikan. Untuk jawaban yang kedua, saya mengambil konteks dalam melakukan komunikasi. Selama penerapan Trigantra, saya tidak mengalami kesulitan karena dasarnya saya menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari saya. Tetapi saya juga menggunakan bahasa daerah saya, namun hanya dengan orang-orang terdekat seperti orang tua dan teman-teman terdekat saya. Selama masa perkuliahan saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia karena itu sebagai alat komunikasi yang dapat mempersatukan bangsa atau sebagai pemersatu bangsa. Sementara bahasa daerah tetap saya gunakan sebagai identitas diri saya sekaligus sebagai upaya untuk melestarikan budaya. Selain itu, saya juga terkadang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Namun untuk penggunaan bahasa Inggris ini saya hanya menggunakan dengan teman-teman online saya, dan itu jarang saya gunakan di kehidupan nyata. Dengan begitu, penggunaan bahasa tidak hanya berfungsi dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga dapat untuk mendukung pengembangan diri di berbagai bidang. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.